Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Update situasi dari Manchester United dimulai dari kabar gua ambil dari The Athletic ya. Ini terkait dengan Mason Greenwood. Dikabarkan oleh David Ornstein kalau Marseille ini telah mencapai kesepakatan dengan Manchester United untuk mendatangkan Mason Greenwood. Marseille telah mencapai kesepakatan dengan Manchester United untuk mendatangkan Mason Greenwood, walaupun ini masih menunggu persetujuan dari Mason Greenwood sendiri. Nah, berapa angkanya? Langsung aja ya. Kalau Marseille ini membayar 31,6 juta euro dan dengan komponen-komponen add-ons yang juga cukup tinggi ini kalau gue lihat ya. Jadi angka 31,6 itu terdiri dari 27,6 juta euro fix dan 4 juta euro add-ons. Jadi total bisa sampai 31,6 juta euro plus pembagian yang besar di penjualan selanjutnya yang juga kabarnya sampai bisa 50%. Ya, ini mengakhiri secara resmi menurut gua perjalanan talenta besar sebenarnya Mason Greenwood ya, tapi cukup disayangkan ada permasalahan kasus yang dihadapi oleh Mason Greenwood sehingga karirnya harus selesai di Manchester United. Kesimpulannya seperti itu. Gua tidak ingin terlalu jauh membahas terkait dengan kasusnya yang juga sudah tutup buku menurut gua ya. Tapi gue ingin membahas sedikit sebelum ke informasi lain adalah ya memang sering disebutkan, sering diberitakan dan gue juga prediksi Mason Greenwood ini selesai. Manchester United sebenarnya secara resmi sudah mengakhiri kerjasama dengan Mason Greenwood sebelum Mason Greenwood ini ke Spanyol ya, ke Getafe. Bahwa Manchester United meminjamkan ke Getafe itu juga dalam komitmen untuk terus menjaga karir sepak bola dari Mason Greenwood yang ya pada saat itu memang juga sudah diputuskan ya kan bahwa Manchester United dan juga Mason Greenwood sama-sama sudah mengakhiri kerjasama. Nah, sisi positif dari kejadian ini ya, dari proses ini tentu saja pemasukan income, di mana kalau dilihat selama beberapa musim terakhir Manchester United jarang nih bisa melepas pemain dengan angka tinggi. Dan kalau dilihat ada persentase penjualan selanjutnya dari Mason Greenwood yang kabarnya angkanya sampai 50%, menurut gua ini merupakan kesepakatan yang bagus yang diambil atau yang dicapai oleh Manchester United yang dalam hal ini tentu saja banyak diwakili oleh gua mau bilang Ineos, tapi sekarang sudah ada Dan Ashworth, sudah ada Jason Wilcox ya kan. Intinya tim manajemen baru dari Manchester United. Oke, kabar selanjutnya ini masih menantikan pemain yang akan datang ya di Manchester United. Oke, pemain yang cabut dulu nih, Donny van de Beek dikabarkan telah lulus nih ya uji medikal di Girona. Jadi sebentar lagi menurut gue baik itu Mason Greenwood dan juga Donny van de Beek akan diresmikan. Donny van de Beek 500.000 euro, tapi secara potensi bisa sampai 5 juta euro. Dikabarkan oleh Time Sport kalau Manchester United yang ya sudah melakukan tawaran kedua untuk Jared Braithwaite, disertai juga selanjutnya tawaran yang diterima oleh Lille terkait dengan Leny Yoro. Ini dikabarkan akan melakukan tawaran ketiga untuk Jared Braithwaite. Apakah angkanya akan lebih tinggi dari yang sebelumnya, yang sekitar 50 juta euro? Kalau menurut gua ya itu bisa saja terjadi sih, melakukan tawaran ketiga, tapi Everton ingin 65-70 juta kan. Menurut gua sih tidak akan sampai ke sana angkanya. Kalau memang sampai ke sana ya Manchester United mengidentifikasi opsi-opsi untuk center back termasuk juga Leny Yoro seakan-akan tidak ada gunanya sih menurut gue. Dan gue melihat tawaran ketiga ini mungkin lebih ke penambahan struktur pembayaran mungkin yang katakanlah dalam tanda kutip lebih lunak untuk Everton. Itu bisa saja terjadi. Kita lihat karena gue di video sebelumnya mengatakan memang Manchester United ini
memprioritaskan Jared Brandwaite sebenarnya untuk posisi center back. Di samping juga Matthijs de Ligt ya, yang sekarang ini disebutkan juga semakin dekat untuk datang ke Manchester United. Kabar selanjutnya adalah Manchester United dengan PSG ini melakukan pembicaraan dan disebutkan kesepakatan semakin dekat ya dengan Manuel Ugarte. Segalanya memang masih belum selesai, tapi memiliki progres yang sangat positif. Oke, wow, ini kabar yang juga menurut gua menarik ya, karena posisi center midfield atau gelandang tengah Manchester United melepas Donny van de Beek, tapi kan masih ada Casemiro. Apakah Casemiro akan lepas? Apakah Casemiro akan terus di Old Trafford? Ini masih belum pasti. Casemiro termasuk pemain juga yang datang ikut latihan di hari pertama latihan di Carrington ya kan, untuk menghadapi musim depan. Dan gua melihat potensi Casemiro cabut seperti dikatakan oleh Fabrizio Romano ke Saudi Arabia itu ada dan mungkin besar. Tapi potensi kemungkinan Casemiro tetap stay di Manchester United itu juga besar. Musim lalu Casemiro kalau dilihat ya karirnya ataupun permainannya di Manchester United itu tidak sebagus di musim pertama. Faktor terbesarnya adalah fisik, cedera. Kalau Casemiro bisa fit, kalau Casemiro bisa beradaptasi dengan sistem yang dibangun oleh Erik ten Hag, kalau tim kepelatihan juga bisa membantu ya, memberikan komitmen untuk Casemiro, ya besar potensi dia akan memiliki permainan yang lebih baik untuk musim ini dibanding dengan musim lalu. Namun demikian dari sisi finansial, gua menilai Manchester United baru bisa bergerak secara lebih leluasa untuk mendatangkan gelandang baru. Ini setelah Casemiro jelas juga sikapnya, apakah dia akan dilepas atau dia tetap stay di Manchester United. Apakah ini juga berarti di sisi lain ya, ketika Casemiro memutuskan untuk stay Manchester United tidak menambah posisi lini tengah, masih bisa menambah posisi lini tengah. Dua opsinya, nomor satu mendatangkan pemain gratisan, atau nomor dua katakanlah mengincar seperti kayak Ugarte ini ya, yang gua lihat juga memiliki teknik bagus, potensi juga besar. Tentu saja dengan tidak secara permanen, tapi secara pinjaman. Gua melihat sektor gelandang tengah, gelandang breaker, Manchester United butuh penguatan selain seorang Casemiro. Ini dengan asumsi Casemiro tetap stay di Manchester United ya, karena tidak ada jaminan dia situasi fisiknya akan cukup untuk satu musim. Artinya jumlah pertandingan menurut gua ya nampaknya tidak akan di cover seluruhnya oleh Casemiro. Maka dibutuhkan pemain lain juga yang untuk membackup ya kan, ataupun juga menjadi pesaing, menjadi kompetitor. Sofyan Amrabat statusnya saat ini bukan lagi pemain Manchester United, dia tidak terlibat di latihan Manchester United di Carrington, bahkan dia sedang liburan. Masih belum jelas status dari Sofyan Amrabat, apakah dia akan kembali ke Fiorentina ataukah dia akan ke klub lain. Dikabarkan ada banyak klub yang berminat untuk mendatangkan Sofyan Amrabat, tapi Sofyan Amrabat memberikan prioritas untuk Manchester United. Gua menilai situasi dengan Sofyan Amrabat ini ya dua hal ya, artinya evaluasi teknis dan juga situasi finansial. Artinya angka yang diminta oleh Fiorentina senilai 20 juta menurut gue secara amatiran itu terlalu tinggi dan mungkin tidak akan disanggupi oleh Manchester United. Kalau Fiorentina mau turun ya, setidaknya di angka 15 juta menurut gue peluang untuk datang ke Old Trafford atau kembali ke Old Trafford ya, dan secara permanen itu lebih terbuka. Tapi kita lihat akan seperti apa. Kurang lebih demikian bagaimana Sobat Football United update yang terjadi. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.